Seven days a week on a daily 우리 꽤나 만난 것 같니 느낀 대로만 나에게도 말해주면 돼. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang garis dan sudut. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabila, biasa dipanggil Elsa. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika di UHAMKA. Oke, materi yang pertama kita bahas adalah garis. Jadi, sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui hal apa saja yang akan kita pelajari tentang garis. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah tentang pengertian garis, dan yang kedua tentang kedudukan 2 buah garis. Lalu, apa itu garis? Dalam matematika, garis merupakan himpunan titik-titik yang terhubung secara kontinu atau berkelanjutan yang bisa berjejer lurus atau melengkung, yang hanya mempunyai satu titik awal dan satu titik akhir. Berikut adalah contoh dari garis, di mana di sini terdapat titik A dan titik B, yang menghubungkan antara titik A dan titik B dinamakan garis. Sesuai dengan definisi sebelumnya, bahwa diketahui garis hanya mempunyai satu titik awal dan satu titik akhir, di mana titik awalnya adalah A dan titik akhirnya adalah B. Lalu, terdapat 4 jenis garis. Yang pertama adalah garis horizontal, yaitu garis yang memanjang ke samping. Yang kedua adalah garis vertikal, yaitu garis yang memanjang ke atas. Yang ketiga adalah garis diagonal, yaitu garis yang memanjang ke samping. Dan yang keempat adalah garis kurva atau garis yang melengkung. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan 2 buah garis. Dalam kedudukan 2 buah garis terdapat 4 poin. Yang pertama adalah garis yang sejajar. Apa sih garis yang sejajar itu? Jadi, garis yang sejajar adalah jika kedua garis tersebut berada dalam satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotong dengan garis lain. Contohnya, seperti gambar berikut. Terdapat 2 buah garis, yaitu garis merah dan garis biru. Jika kedua garis tersebut diperpanjang, maka tidak akan pernah bertemu. Artinya, kedua garis tersebut adalah garis yang sejajar. Yang kedua adalah garis yang berpotongan. Jadi, garis yang berpotongan itu adalah jika kedua garis mempunyai satu titik potong, atau bisa disebut sebagai titik persekutuan. Contohnya, di sini terdapat 2 buah garis, yaitu garis KL dan garis IJ, di mana jika kedua garis tersebut diperpanjang, mereka bertemu dalam satu titik potong. Oleh karena itu, kedua garis ini dinamakan garis yang berpotongan. Selanjutnya, ada garis berhimpit, yaitu jika kedua garis tersebut berada pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Contohnya seperti ini. Terdapat garis AB dan garis PQ, di mana garis AB berhimpit dengan garis PQ sehingga jika dilihat hanya seperti garis lurus saja. Dan yang terakhir adalah garis yang bersilangan, yaitu garis yang jika kedua garis tersebut dan tidak berpotongan, serta mereka tidak terdapat dalam suatu bidang yang sama. Contohnya seperti ini. Dalam balok ini terdapat garis silangan, contohnya FH dan AC, di mana mereka tidak memotong dan tidak sejajar, dan juga mereka terletak dalam bidang yang berbeda. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas, yuk kita coba jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, dari kubus ABCD
EFGH, manakah yang merupakan garis sejajar? Oke, di sini sudah terdapat kubus. Yang ditanyakan, mana yang merupakan garis sejajar? Kita lihat opsi-opsinya. Opsi pertama, AB dengan AE. Mari kita lihat. AB dengan AE. Mereka bukan merupakan garis sejajar karena perpanjangan garis mereka bertemu pada titik A, sehingga mereka merupakan garis yang berpotongan. Lalu, yang kedua, FG dengan BF. FG dengan BF. Mereka juga bertemu pada satu titik potong, yaitu titik F, sehingga mereka merupakan garis yang berpotongan. Lalu, opsi yang ketiga, DG dengan AE. DG dengan AE. DG dengan AE. Mereka merupakan garis yang bersilangan karena mereka tidak sejajar, tidak berpotongan, dan terletak pada bidang yang berbeda. Lalu, opsi yang terakhir, BF dengan DH. Ya, mereka sejajar. Maka jawabannya adalah BF dan DH. Wah, materi garis sudah selesai nih. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang sudut. Jadi, sebelumnya kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari tentang sudut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari sudut. Yang kedua, jenis dari sudut. Yang ketiga, hubungan antar sudut. Dan yang terakhir adalah hubungan antar sudut bila dua garis sejajar. Lalu, apa sih sudut itu? Jadi, dalam matematika, sudut dapat diartikan sebagai suatu besaran rotasi, suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Nah, ini merupakan contoh gambar dari sudut. Jadi, sudut itu terdapat beberapa bagian. Kita lihat di sini ada bagian B dan C. Bagian B dan C ini dinamakan kaki sudut. Bagian A ini dinamakan titik sudut. Dan bagian yang diarsir ini yang terletak antara garis AB dan AC dinamakan sudut. Oke, lanjut ke jenis-jenis sudut. Jadi, jenis-jenis sudut terdapat 5. Yang pertama adalah sudut siku-siku, yaitu bila besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Yang ketiga, ada sudut lancip, yaitu yang besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang keempat, ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang terakhir, ada yang namanya sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Lalu selanjutnya hubungan antar sudut. Terdapat 2. Yang pertama, sudut penyiku. Apa sih sudut penyiku itu? Yaitu jika terdapat 2 buah sudut yang saling berhimpit serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang lain akan menjadi sudut penyiku untuk sudut lain. Contohnya seperti ini. Terdapat sudut A, D, dan B. Jika sudut A, D, dan B ditambahkan dengan sudut B, D, C, maka hasilnya adalah sudut 90 derajat. Maka sudut B, D, C menjadi penyiku dari sudut A, D, B. Yang kedua adalah sudut pelurus, yaitu jika terdapat 2 buah sudut yang saling berhimpit serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut lainnya. Contohnya, di sini terdapat sudut ABD dan sudut CBD. Kita lihat bahwa sudut ABD jika kita tambahkan dengan sudut CBD
akan membentuk sudut 180 derajat. Maka sudut CBD adalah pelurus dari sudut ABD. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antar sudut apabila dua garisnya sejajar. Yang pertama, ada sudut luar berseberangan. Apa sih sudut luar berseberangan itu? Yaitu suatu sudut yang terletak pada bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Jadi contohnya di sini terdapat ada 8 jenis sudut. Mana sih yang merupakan sudut luar berseberangan? Yang pertama, sudut A dengan sudut G. Kita lihat sudut A di sini dan sudut G di sini. Maka mereka disebut sudut luar berseberangan karena letak mereka ada di luar. Dan mereka tidak dalam satu garis yang sama. Yang kedua, B dengan H. Lalu yang kedua, ada sudut dalam berseberangan, yaitu suatu sudut yang terdapat pada bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Ini posisinya sama dengan yang luar berseberangan, hanya bedanya mereka terdapat di dalam. Contohnya seperti C dan E. Lalu D dan F. Ini adalah bagian luar, ini bagian dalam. Lalu yang ketiga, ada sudut sehadap. Jadi, sudut sehadap itu adalah suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta bayangannya pun sama. Contohnya, A dengan E. Dia posisinya sama-sama di atas. Yang kedua, B dengan F. Yang ketiga, C dengan G. Dan yang keempat, D dengan H. Lalu, yang keempat adalah sudut dalam sepihak, yaitu sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak itu membentuk sudut 180 derajat. Contohnya adalah ketika sudut D ditambah dengan sudut E menghasilkan sudut 180 derajat. Maka mereka akan membentuk garis lurus. Lalu C dengan F. Lalu yang kelima adalah sudut luar sepihak. Jadi, sudut luar sepihak itu adalah sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, mereka akan membentuk sudut 180 derajat. Contohnya yang luar sepihak adalah A dengan H dan B dengan G. Perlu diingat ya, di sini adalah bagian luar dan ini bagian dalam, sehingga akan memudahkan kita untuk mengetahui letak sudut tersebut. Dan yang terakhir adalah sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Contohnya, seperti sudut A dengan C, mereka bertolak belakang. Lalu sudut B dengan D, sudut E dengan G, dan yang terakhir adalah sudut F dengan H. Wah, gak kerasa ya udah selesai. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga tidak ya. Kalau begitu, mari kita coba untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi pertanyaannya adalah manakah yang merupakan sudut bertolak belakang dan sudut yang luar berseberangan? Di sini terdapat 4 opsi jawaban. Mari kita selidiki bersama untuk mencari jawaban yang benar. Kita lihat pada opsi pertama, sudut A1 dengan sudut B1. Sudut A1 dengan B1, mereka merupakan sudut yang sehadap. Lalu, sudut A3 dengan sudut B3.
sudut A3 dengan sudut B3. Mereka juga merupakan sudut yang sehadap. Maka opsi pertama bukanlah jawabannya. Lalu opsi yang kedua, sudut A4 dengan sudut B2. Sudut A4 dengan sudut B2, mereka merupakan sudut yang dalam berseberangan. Lalu sudut A2 dengan sudut B4. Mereka merupakan sudut yang luar berseberangan, maka opsi kedua bukanlah jawabannya. Lalu opsi ketiga, sudut A2 dengan sudut A4. Ya benar, mereka adalah sudut yang bertolak belakang. Lalu sudut A1 dengan sudut B3. A1 dengan B3. Ya, mereka merupakan sudut yang luar berseberangan. Lalu kita lihat dulu opsi keempat. Opsi keempat adalah sudut A3 dengan sudut B1. Mereka merupakan sudut yang dalam berseberangan. Lalu sudut A4 dengan sudut B4. Mereka merupakan sudut sehadap. Dari keempat opsi tersebut, maka jawaban yang benar adalah yang opsi ketiga. Wah, alhamdulillah ya, nggak kerasa sudah selesai dengan materi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.